وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah ngambil nih. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in Al-Qur'aniyah karya Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-24. فقال المؤلف حفظه رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون حديث ke-24 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna sesungguhnya lillahi bagi Allah ahlin ada keluarga-keluarga minan nasi dari kalangan para manusia. Qalu mereka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah wahai Rasulullah, manhum siapakah mereka keluarga Allah itu? Qala beliau menjawab, hum mereka adalah ahlul Quran, ahli Al-Quran. Ahlullahi merekalah keluarga Allah, wa khassatuhu dan orang-orang khususnya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di dalam kitab Zawaid disebutkan sanadnya sahih. Sudah ketemu Pak hadis 24? Nggih, dikasih tanda nggih supaya mudah mencarinya. Hadis ini menunjukkan fadilah ahli Al-Qur'an, bahwa mereka adalah keluarganya Allah dan orang khususnya Allah. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud ahli Al-Quran? Di dalam buku yang antum bawa sudah dijelaskan oleh Syekh Kandahlawi bahwa yang dimaksud ahlul Quran adalah orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran. Sementara itu menurut Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya ahlul Quran adalah orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Dua penjelasan ini tidak saling bertentangan. Karena kalau orang mengamalkan isi Quran, dia akan sibuk dengan Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, sibuk mempelajari Al-Quran, sibuk mengajarkan Al-Quran. Karena itu untuk bisa menjadi termasuk ahlul Quran, maka kita hendaklah setiap hari membaca Quran. Kalau setiap hari kita membaca Quran, kita sudah pantas disebut sibuk dengan Al-Quran, karena setiap hari kita baca. Tetapi kalau jarang-jarang membaca, kadang membaca, kadang tidak, nah ini berarti kita belum termasuk ahli Al-Quran. Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, juga untuk ditadabburi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan pada surah Al-An'am, Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau dari Alkitab. Utlu ini bisa bermakna bacalah, bisa juga bermakna ikutilah. Kalau ikutilah artinya kita mengamalkan isinya Quran. Jadi kewajiban kita tidak hanya membaca saja, tetapi juga mengamalkan isinya. Utlu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyadabbaru ayatihi pada surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang diberkahi kami turunkan kepada engkau, liyadabbaru ayatih, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, mentadabburi berarti tidak hanya membaca, tapi dipelajari. Karena itu, kalau kita pengen termasuk dari ahli Quran, hendaklah setiap hari kita baca Quran. Hendaklah kita mempelajari isinya Al-Quran. Hendaklah kita mengamalkan isi Al-Quran yang sudah kita pelajari.
Jangan sampai lewat 1 hari 24 jam kita belum membaca atau membuka mushaf Al-Quran. Karena kalau lewat 1 hari kita tidak membaca Quran, berarti kita membacanya Al-Quran hanya kadang-kadang, jarang-jarang. Kita bukan termasuk ahli Al-Quran. Kemudian apa yang dimaksud ahlullah? Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah. Apa yang dimaksud keluarganya Allah? Bukankah Allah itu tidak punya istri, tidak punya anak? Nah, yang dimaksud keluarganya Allah ini hanyalah kiasan, bahwasanya orang-orang itu, orang-orang yang ahli Quran itu adalah orang-orang yang selalu diperhatikan oleh Allah. Keluarganya Allah maksudnya apa? Selalu diperhatikan oleh Allah. Sebagaimana seseorang pasti akan selalu memperhatikan keluarganya. Seorang bapak pasti akan memperhatikan anaknya. Seorang suami pasti akan memperhatikan istrinya. Istrinya sakit, diobatkan, dibelikan obat. Anaknya sakit, diruqyah, diobati, memperhatikan. Nah, demikian juga Allah terhadap ahli Al-Quran ini seperti kepada seseorang, kepada keluarganya. Akan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ringkasnya, kalau kita pengen diperhatikan oleh Allah, kita pengen selalu diurusi oleh Allah, kita pengen tidak disia-siakan oleh Allah, jadilah ahli Al-Quran. Maka saya teringat salah satu wasiat atau pesan dari guru kami, Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah. Beliau mengatakan, orang yang menjadi ahli Al-Quran itu tidak akan terlantar. Kenapa? Allah tidak mungkin menelantarkan keluarganya, gak mungkin. Allah adalah zat yang maha mulia, tidak mungkin menelantarkan hamba-hambanya yang merupakan keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan kita kepada cerita tentang Hajar yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tengah padang pasir. Tidak ada tanaman, tidak ada manusia, tidak ada air sama sekali, ditinggal begitu saja oleh Nabi Ibrahim. Maka Hajar ini pertanyaannya satu aja, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, iya, perintah Allah. Maka Hajar mengatakan, idzan la yudayyuna, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Meskipun ditinggal di tengah padang pasir, tidak ada manusia, tidak ada tanaman, tidak ada air sama sekali, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah, ini adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah pasti akan mengurusi orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu mengamalkan isi Al-Quran, sehingga mereka termasuk ahlul Quran. Nah, maka terserah kita mau jadi ahli Quran atau tidak, kita mau diurusi terus oleh Allah atau tidak. Kalau mau baca Quran setiap hari, jangan absen. Kalau sering absen, maka carilah Al-Quran saku. Al-Quran kalau taruh di saku, insya Allah tidak akan absen. Karena begitu kita melihat di saku ada apa, di saku ada Quran, kita akan ambil. Nah, sehingga tidak akan absen baca Quran. Karena itu membaca Quran setiap hari ini termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagian umat Islam meninggalkannya, atau mungkin banyak dari umat Islam yang meninggalkannya. Nah, kita jangan seperti rata-rata umat Islam yang meninggalkan membaca Quran. Kita harus baca Quran setiap hari. Ini kesimpulan dari hadis-hadis yang kita baca adalah seperti itu. Kita lanjutkan hadis 25. Al-hadithul khamis wal ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah adzinallahu, Allah mendengarkan, li syai'in kepada sesuatu, ma sebagaimana, adzina Allah mendengarkan, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, atau lin nabiyyin kepada seorang nabi, yataghanna yang dia itu melakukan bil Quran, Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mungkin kalimatnya sedikit berbeda dengan apa yang di kitab antum, gak ada masalah, karena memang hadis itu diriwayatkan oleh para ulama dengan makna.
sehingga seringkali terjadi perbedaan lafal tetapi maknanya sama. Di sini ada dua ma. Pertama ma'adzina, yang kedua ma'adzina juga, tapi terjemahnya berbeda. Ma yang pertama artinya tidak, ma'adzina, Allah tidak mendengarkan. Ma yang kedua ma'adzina, sebagaimana Allah mendengarkan. Nah, maka ini perlu kita ketahui ya, bahwa kata-kata dalam bahasa Arab bisa saja lafalnya sama tetapi maknanya berubah. Kenapa? Karena siyaqul kalam, karena kondisi kalimatnya atau susunan kalimatnya. Nah, susunan itu menyebabkan terjemahnya berubah. Maksud hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mendengarkan, memperhatikan bacaan seorang nabi yang melakukan Al-Qur'an. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa amalan zikir yang sangat diperhatikan oleh Allah adalah membaca Al-Quran dengan dilakukan. Karena itu para ulama sepakat zikir yang paling utama adalah membaca Quran. Ada orang zikir tasbih, Allah yang memperhatikan. Ada orang zikir tahlil, Allah yang memperhatikan. Ada orang zikir selawat, Allah juga memperhatikan. Semua yang zikir kepada Allah itu Allah perhatikan. Tetapi kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih diperhatikan oleh Allah daripada kalau ada seorang nabi yang membaca Al-Quran. Pertanyaan, bagaimana kalau yang membaca bukan nabi? Seperti kita ini kan bukan nabi. Kalau kita membaca Quran gimana? Apakah kita juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, mari kita lihat hadis dengan lafal yang lain. Lafal yang lain tidak pakai kata-kata nabi, tetapi lirrajul. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada ar-rajul, seseorang yang membaca Al-Qur'an. Saya carikan yang pakai kata-kata lirrajul ini. Nah, ini aja. Ini tidak pakai kata-kata lirrajul, tetapi kalimatnya lebih umum. Ini hadis berikutnya, hadis 26. Ar-rajul al-hasanis saut. Seorang laki-laki yang hasanis saut, yang bagus suaranya, bil Quran, membaca Al-Quran, yajharu bihi, mengeraskan bacaan Qurannya. Nah, maka ar-rajul di sini menunjukkan bahwa tidak harus yang didengarkan atau diperhatikan oleh Allah ini seorang nabi. Meskipun kita bukan nabi, kalau kita membaca Quran dengan dilakukan, maka itu akan sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang membaca adalah seorang nabi. Kemudian apa yang dimaksud yataghanna, melakukan di sini? Yang dimaksud melakukan di sini ada 3 tafsir. Tafsir yang pertama, melakukan maksudnya membaca Al-Quran dengan indah, dengan suara yang dibaguskan, dilakukan. Jadi membacanya tidak hanya bacaan biasa. Misalnya bukan qul huwallahu ahad, bukan gitu ya, tapi dilakukan. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kan ada lagunya. Dibaguskan, suaranya dibaguskan. Makna yang kedua, yataghanna, itu adalah mengeraskan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini saya bacakan yang di Sahihul Bukhari, bahwa perawi hadis ini mengatakan, wa qala sahibun lahu, berkata sahabatnya perawi hadis ini, yuridu, yang dimaksud oleh Nabi adalah yajharu bihi, mengeraskan bacaan Quran. Jadi yataghanna, melakukan, itu maksudnya apa? Mengeraskan. Ini tafsiran yang kedua. Dua tafsiran ini oleh sebagian ulama digabungkan
Berarti yang diperhatikan oleh Allah adalah orang yang membaca Quran dengan suara keras sekaligus dilakukan. Karena itu sebagian ulama berpendapat membaca Quran dengan keras lebih utama daripada membaca Quran dengan tanpa suara. Kenapa membaca Al-Quran dengan keras itu lebih utama daripada yang tidak ada suaranya? Karena kalau dia membaca dengan suara, itu manfaatnya bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Saya baca Quran, tapi karena tenggorokan sakit tidak keluar suara. Berarti yang mengambil manfaat cuma saya. Tapi kalau saya membaca Quran dengan suara yang lantang, nah siapapun orang yang mendengar ini bisa mengambil atau mendapat pahala dari sebab mendengarnya. Ada orang lewat mendengar suara Quran dibaca, maka dia berhenti mendengarkan. Lah mendengarkan ini kan ibadah. Mendengarkan Quran kan ibadah. Nah, maka manfaatnya karena lebih besar sehingga dianggap lebih utama oleh sebagian ulama. Tapi memang saya jujur, ini masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama lagi berpendapat membaca Quran dengan suara yang lirih lebih utama daripada yang keras. Masing-masing dari dua pendapat ini sama-sama punya dasar. Yang mengatakan lebih keras lebih utama, dasarnya hadis ini, yataghanna bil Quran, diartikan mengeraskan Al-Quran. Yang mengatakan bahwa dengan suara lirih lebih utama, mereka juga punya dasar, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jahir bil Quran, orang yang mengeraskan suara Quran, kal jahir bis sadaqah, seperti orang yang sedekah terang-terangan. Wal musirru bil Quran, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan sir, suara lirih, kal musir bis sadaqah, seperti orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, secara sir. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, sedekah secara sir tidak diketahui oleh orang lebih utama berdasarkan dalil yang sangat banyak. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik untuk kalian, lebih baik daripada terang-terangan. Nah, sebagian lagi ulama menengahi, karena ini dalilnya sama-sama ada, maka dia ambil jalan tengah. Yang lebih utama adalah yang paling bisa khusyuk atau tadabbur. Sehingga kalau engkau membaca Quran lebih khusyuk dengan suara yang lantang, berarti untuk engkau lebih utama dengan suara lantang. Bagi orang yang lain, kalau dia itu lebih bisa tadabbur, lebih bisa khusyuk dengan tanpa suara yang lantang, maka berarti lebih utama untuk dia untuk tidak bersuara lantang. Nah, sehingga totalnya ada 3 pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan lantang lebih utama, ada pendapat yang mengatakan sir lebih utama, ada yang mengumpulkan antara dua pendapat ini mengatakan yang tadabbur itulah yang lebih utama, dan itu sesuai dengan ayat tadi yang saya bacakan, liyadabbaru ayatih, Quran diturunkan supaya ditadabburi. Sekarang makna yang ketiga untuk yataghanna. Makna pertama tadi apa? Melakukan. Makna yang kedua mengeraskan. Sekarang makna yang ketiga. Makna yang ketiga ini meskipun dianggap lemah oleh para ulama, tetapi ada yang mengartikan seperti itu. Saya bacakan dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 5024. Qala Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tafsiruhu, tafsir hadis ini adalah yastaghni bihi. Dia merasa cukup dengan Quran. Jadi yataghanna itu bukan diartikan melakukan, tetapi yastaghni, merasa cukup dengan Quran. Artinya orang kalau sudah diberi Al-Quran oleh Allah, dia sudah merasa cukup dengan pemberian itu. Ini dianggap pemberian besar, sehingga dia tidak melirik kepada dunia-dunia yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Dia tidak merasa rendah gara-gara dia miskin, karena melihat tetangganya yang kaya-kaya. Kenapa? Dia sudah merasa cukup dengan Quran. Saya sudah diberi oleh Allah Quran, meskipun rumah saya kecil, nggak apa-apa. Saya sudah diberi oleh Allah Quran, meskipun saya tidak punya motor, nggak apa-apa. Atau motor saya paling jelek sekampung, nggak apa-apa. Kenapa? Sudah merasa cukup dengan pemberian Allah berupa Al-Quran. Ini tafsiran meskipun dilemahkan oleh para ulama. Kata Imam Syafi'i, kalau yataghanna diartikan merasa cukup, itu kalimatnya bukan yataghanna, tetapi yastaghni. Jadi tafsiran ini memang lemah.
tetapi isinya benar, bahwasanya orang itu kalau sudah dikasih Al-Quran oleh Allah, hendaklah dia merasa cukup dengan pemberian itu. Mana pemberian yang lebih utama daripada Al-Quran? Nggak ada. Ada orang dikasih harta itu nanti akan ditinggal kalau sudah mati. Dikasih rumah mewah besar, rumah itu juga nggak ada gunanya kalau kita mati. Tapi Quran ini akan menyertai kita sampai ke kuburan, sampai ke akhirat nanti. Sehingga Quran ini adalah pemberian yang lebih besar daripada seluruh isi dunia, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira, karena dia itu lebih baik dari semua yang mereka kumpulkan. Maksudnya lebih baik dari seluruh isi dunia. Apa itu karunia Allah? Karunia Allah adalah Islam. Rahmat Allah adalah Quran. Jadi kita disuruh bergembira dengan adanya rahmat dan karunia. Karunia adalah Islam, kita sudah punya agama Islam. Rahmat adalah Quran, kita sudah diberi Quran oleh Allah, bisa baca Quran, bisa paham Quran, bisa mengajarkan Quran, bisa memahami Quran kalau kita membacanya. Nah, ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus yastaghni, harus merasa cukup dengan pemberian tersebut. Kita lanjutkan hadis yang ke-26. Al-haditsus sadis wal 20. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu, sungguh Allah itu, asyaddu, lebih dahsyat, adzanan, mendengarkan, ila rajul, kepada seseorang, al-hasanis saut, yang bagus suaranya, bil Quran, membaca Al-Quran, yajharu bihi, yang dia itu mengeraskan bacaan Quran. Lebih mendengarkan daripada siapa? Min, daripada sahibil qainah, pemilik budak penyanyi, biduanita, yaitu budak wanita yang suka menyanyi, ila qainatihi, kepada budaknya tersebut ketika sedang menyanyi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Kata Hakim, hadis ini sahih, tetapi kata Zahabi, hadis ini munqati'. Munqati' itu terputus sanadnya. Jadi ringkasnya, hadis ini mukhtalafun fih, diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada juga yang mendhaifkan karena dianggap sanadnya putus. Kita boleh taklid kepada yang mensahihkan karena kita bukan ulama. Maka dengan hadis ini kita mendapatkan dalil bahwasanya yang Allah perhatikan, yang Allah dengarkan ketika seseorang itu membaca Quran tidak hanya seorang nabi. Adalah hadis yang sebelumnya tadi, nabi yang membaca. Tapi dalam hadis ini disebutkan ar-rajul, seorang laki-laki, tidak harus nabi. Ibu-ibu mungkin bertanya, bagaimana kalau yang membaca ibu-ibu? Dia bukan termasuk rajul, bukan termasuk laki-laki. Apakah juga sangat diperhatikan oleh Allah? Sama. Meskipun perempuan juga tetap diperhatikan oleh Allah. Lah bagaimana dengan kata-kata rajul di sini? Nah, Rasul itu seringkali mengatakan rajul yang artinya laki-laki itu karena beliau menyampaikan hadis seringkalinya di hadapan para laki-laki. Sehingga beliau mengatakan rajul. Tetapi hukumnya adalah umum untuk laki maupun perempuan. Istilahnya para ulama adalah ghalibiyun. Disebutkan laki-laki itu karena laki-laki yang sering bersama Nabi SAW, sehingga yang sering beliau sebutkan adalah laki-laki, tetapi hukumnya sama. Di dalam Islam itu hukum laki-laki dengan perempuan hukum-hukumnya disamakan, kecuali yang dibedakan oleh syariat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat wanita, ya Rasulullah, kalau ada perempuan mimpi junub, mimpi basah, apakah wajib mandi? Beliau mengatakan, innaman nisa, tiada lain para wanita, syaqaiqur rijal, adalah saudari kandung para laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksud Nabi, hukumnya sama. Laki-laki mimpi junub, maka dia wajib mandi. Perempuan mimpi junub, meskipun itu jarang, wajib mandi juga. Kenapa wajib mandi?
karena laki dan perempuan adalah saudara kandung, yaitu bapaknya satu, ibunya satu, Adam dan Hawa. Nah, maka hukumnya dalam Islam disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini, perempuan membaca Quran sama juga sungguh sangat diperhatikan oleh Allah, lebih daripada seorang yang memiliki budak wanita yang sedang menyanyi, sedang mendengarkan nyanyian budak wanitanya ini. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya seorang laki-laki punya budak wanita, dan budak wanita ini menyanyi, kemudian dia menikmati nyanyian budak wanitanya ini, tidak ada masalah, tidak haram. Karena sesuatu yang haram tidak mungkin disamakan perumpamaannya dengan Allah. Di sini Nabi mengatakan, sungguh Allah itu lebih dahsyat mendengarkan kepada seseorang yang membaca Quran dengan baik dan keras daripada seorang pemilik bidu wanita yang sedang mendengarkan bidu wanitanya yang lagi nyanyi. Nah, ini kan berarti menyamakan perumpamaan ini, sehingga sesuatu yang haram tidak mungkin disamakan atau diperumpamakan kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahwa mendengarkan nyanyian budak wanita, kalau budak wanita adalah milik dia sendiri, gak apa-apa. Yang haram adalah kalau budak ini bukan budak dia. Seperti biasanya orang-orang Arab zaman dulu, mereka kumpul dalam satu kelompok, setelah itu mereka undang salah satu budak milik mereka yang terkenal nyanyinya bagus. Nah, setelah itu didengarkan bersama-sama sambil minum minuman keras. Nah, ini kesalahannya dua kali. Kesalahan pertama, mendengarkan nyanyian budak yang bukan budaknya sendiri, haram, tidak boleh. Kesalahan kedua, minum minuman keras, haram juga. Maka kalau kita punya budak perempuan dan budak tersebut pandai menyanyi, boleh kita suruh dia nyanyi. Kamu nyanyi, saya pengen dengarkan suara nyanyianmu supaya saya nggak stres, misalnya begitu. Lagi pusing, stres, banyak urusan, nah menghibur diri dengan mendengar nyanyian bidu wanita, nggak apa-apa. Sama juga kalau kita pengen mendengar nyanyian istri kita, istri kita pandai menyanyi misalnya, nah, maka kita sebelum tidur pengen mendengarkan nyanyian istri kita, boleh. Nyanyi neng, nyanyi yang bagus, ben aku seneng, nah, boleh. Bukan disyariatkan, bukan ya, boleh. Bukan sunnah, bukan. Jangan salah, bukan sunnah mendengar nyanyian istri, bukan. Boleh. Sebagaimana di sini juga boleh seorang itu mendengarkan budaknya wanita yang sedang menyanyi, nggak ada masalah. Tidak diharamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena budak itu seperti istri, boleh dikumpuli. Nah, kalau dikumpuli aja boleh, maka mendengarkan suaranya yang indah lebih boleh. Karena mengumpuli itu lebih dahsyat daripada menikmati suara seorang wanita. Tapi kalau itu adalah wanita yang bukan istri kita, bukan budak kita, maka haram hukumnya kita mendengarkan, menikmati suaranya yang merdu. Nah, maka wanita-wanita yang suka nyanyi itu dia ngumpulkan dosa banyak itu. Penyanyi-penyanyi wanita itu. Karena begitu dia nyanyi, lagunya kemudian viral, berapa orang yang mendengarkan dari kalangan laki-laki? Kalau dia didengarkan suaranya, dinikmati oleh para laki-laki, nah ini yang dosa tidak hanya yang mendengarkan saja. Yang mendengarkan dosa juga, tetapi yang membuat lagu tadi juga berdosa karena dia menyebabkan orang berbuat dosa. Ini termasuk dalam kalam Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong-menolong dalam dosa. Tidak boleh seperti ini. Karena itu kita perlu perhatikan masalah ini. Tidak semua nyanyian itu boleh didengarkan. Nyanyian laki-laki isinya nasyid jihad, silahkan, nasyid jihad, nggak ada masalah. Tapi isinya yang haram, tentang masalah perkara-perkara yang haram, isi nyanyiannya haram didengarkan. Ada musiknya, haram didengarkan. Menurut kesepakatan ulama salaf, musik haram didengarkan. Ini kesepakatan ulama salaf. Meskipun setelah itu ada Ibnu Hazm yang dia menyelisih kesepakatan ulama, kemudian dia mengatakan musik mubah apabila tidak berlebih-lebihan. Tapi semestinya kita mengikuti pendapat ulama salaf, karena ulama salaf kalau sudah sepakat dalam satu masalah, tidak mungkin kesepakatan mereka itu salah, itu tidak mungkin. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus sabi' wal ishrun, hadis 27.
An Ubaidah al-Mulaiki, dari Ubaidah al-Mulaiki, sahibi Rasulillah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya dia Ubaidah ini yaqulu, mengatakan. Nah, kalau di buku yang antum punya, di situ ada qala Rasulullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi kalau di kitab yang saya bacakan ini tidak ada kata-kata tersebut, jadi ini hanyalah perkataan sahabat Nabi yang bernama Ubaidah al-Mulaiki. Dia mengatakan, ya ahlal Quran, qalahu thalatha marratin. Wahai ahli Quran, dia mengucapkan ini 3 kali. La tawassadu, janganlah kalian itu berbantal Al-Quran dengan Al-Quran. Watluhu, dan bacalah Al-Quran itu haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar membacanya. Fi ana'il lail, pada waktu-waktu malam, wan nahari, dan siang. Wa afshuhu, dan sebarkanlah Al-Quran. Wa taghannauhu, dan lakukanlah Al-Quran, bacalah dengan indah Al-Quran. Wa tadabbaru, dan tadabburilah ma fihi, apa yang ada di dalam Al-Quran, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Wala tasta'jilu, dan janganlah kalian itu bersegera atau minta segera thawabahu, upah dari membaca Al-Quran. Fa inna, karena sesungguhnya lahu, bagi Al-Quran itu thawaban, ada pahala, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan beliau mengatakan seperti inilah hadis ini diriwayatkan dengan 2 sanad secara mauquf, yaitu sebagai perkataan sahabat bukan sabda Nabi, meskipun ada rawi yang lain bernama Baqiyah meriwayatkannya secara marfu', yaitu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya, hadis ini yang benar adalah bukan sabda Nabi, tapi perkataan sahabat Nabi. Nah, maka perlu ditulis sendiri-sendiri. Okay? Ini bukan sabda Nabi, tapi apa? Perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang meriwayatkan sebagai perkataan sahabat Nabi lebih banyak. Sementara yang meriwayatkan kalimat ini sebagai sabda Nabi adalah bernama Baqiyah. Dan Baqiyah ini seorang perawi yang bermasalah hadisnya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, ahaditsu Baqiyah laisat naqiyah. Hadis-hadis yang diriwayatkan Baqiyah itu tidak jernih, tidak sahih. Fakun minha ala taqiyah. Karena itu kamu harus waspada terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Baqiyah. Lah di sini Baqiyah meriwayatkan sebagai sabda Nabi, sementara orang yang lain meriwayatkan sebagai perkataan sahabat Nabi. Berarti yang dimenangkan adalah riwayat yang lain tersebut. Nah, karena itu saya ambil kesimpulan di sini hadisnya mauquf, hadis ini perkataan sahabat bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pelajari isi perkataan sahabat Nabi yang bernama Ubaidah al-Mulaiki ini. Dia mengatakan, la tawassadul Quran, janganlah kalian itu berbantal dengan Al-Quran. Kalimat ini punya 2 makna. Makna yang pertama, makna yang zahir, yaitu jangan menggunakan mushaf Al-Quran sebagai bantal. Baca Quran, habis itu ngantuk, Qurannya ditaruh di tanah, kemudian dijadikan sebagai bantal. Ini nggak sopan sama Quran. Sebagian orang ketika saya tegur, Quran itu harus dimuliakan, jangan ditaruh di tanah, tapi dikasih meja atau ditaruh di atas tas. Dia menjawab, ini kan hanya kertas. Quran itu yang dibaca itu, kalau ini kan hanya kertas. Maka saya jawab, meskipun itu hanya kertas, tetapi kamu lihat isi tulisannya itu tulisan apa? Itu tulisan Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Nah, maka kalau kalam Allah berada dalam satu kertas, kita harus memuliakan kertas tersebut. Itulah sikap Sayyidina Utsman ketika beliau itu menulis Al-Quran 30 juz dalam satu lembaran, dalam satu mushaf. Kemudian Quran-Quran yang lain yang sudah ditulis oleh para sahabat yang tercecer itu semuanya dikumpulkan. Kemudian oleh Sayyidina Utsman dibakar itu mushaf Al-Quran yang sudah tidak kepakai itu. Kenapa dibakar? Supaya tidak diremehkan. Karena kalau hanya ditaruh di sampah, itu nanti akan campur dengan najis, campur dengan tai, campur dengan kotoran. Ini meremehkan Quran.
Maka supaya Quran tidak teremehkan oleh Sayyidina Utsman, dibakar dulu. Kalau sudah dibakar kan jadi abu. Nah, kalau sudah jadi abu itu sudah bukan mushaf Quran lagi. Nah, itu cara penghormatan terhadap, pemuliaan terhadap mushaf Al-Quran. Nah, kalau para sahabat saja memuliakan mushaf Al-Quran, kenapa kita tidak memuliakan mushaf Quran? Malah mengatakan ini hanya kertas saja. Itu perkataan yang nggak benar itu. Perhatikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau itu juga memuliakan mushaf Quran. Rasulullah pernah minta kepada orang Yahudi, tolong bawa kitab Taurat. Beliau pengen ngerti hukum kitab Taurat, orang zina diapakan. Nah, maka orang ahli kitab waktu itu membawa kitab Taurat mereka, dibawa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di depan Nabi, beliau tidak langsung mengatakan bukalah, tetapi beliau ambil bantal. Beliau taruh bantal itu, kemudian menyuruh supaya Taurat ditaruh di atas bantal. Ini menunjukkan bahwa Nabi memuliakan kitab yang turun dari langit. Meskipun kitab Taurat itu waktu itu sudah sebagiannya ayatnya sudah diubah, tetapi masih banyak ayat-ayat yang asli, yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kitab Taurat waktu itu sudah nggak kepake karena sudah dihapus oleh Quran, tetapi ini kan kitab dari langit, berarti kitab dari Allah. Beliau masih tetap memuliakan. Karena itu sikap kita terhadap Al-Quran harus seperti Nabi SAW memuliakan. Jangan taruh di lantai, jangan. Taruh di atas meja atau di atas tas atau di atas bantal atau apapun. Pokoknya jangan tanah. Ini nggak sopan sama Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini makna pertama dari la tawassadul Quran. Sekarang makna kedua. Jangan berbantal dengan Quran, maksudnya jangan menjadikan Quran seperti sesuatu yang ditaruh di atas bantal tidak pernah dibuka sama sekali. Jadi maksudnya punya Quran di rumah tapi nggak pernah dijamah, ditaruh saja. Jangan begitu. Artinya hendaklah Quran itu selalu kita buka. Jangan hanya dipajang di atas bantal. Jangan hanya dipajang di atas lemari atau di dalam lemari. Itu maksud yang kedua. Dan dua makna ini sama-sama benar. Makna pertama, tidak boleh kita berbantal dengan mushaf Quran karena ini tidak menghormati mushaf Quran. Makna kedua, jangan menelantarkan Quran, nggak pernah dibaca, karena berarti kalau kita begitu tidak termasuk ahlul Quran. Makanya beliau kemudian mengatakan, wadluhu haqqa tilawati, bacalah Quran dengan sebenar-benar membacanya. Apa yang dimaksud membaca Quran dengan sebenar-benar membaca? Para ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah membaca dengan tadabbur. Kenapa? Karena Allah mengatakan liyadabbaru ayati. Quran itu diturunkan supaya ditadabburi ayatnya. Sehingga kalau membaca Quran diusahakan sambil memahami makna dari ayat yang kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Meskipun kalau disuruh nerjemahkan satu kata mungkin kesulitan, tapi secara umum paham, oh ini pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, oh ini sifat Allah. Maliki yaumiddin, ini sifat Allah, memuji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini menunjukkan bahwa kita hanya menyembah Allah. Paham secara global terhadap ayat yang kita baca, itu sudah termasuk tadabbur. Makanya perlunya kita mengkaji tafsir Quran itu supaya kalau baca Quran itu bisa baca dengan tadabbur. Kalau orang tidak pernah mempelajari tafsir Quran, nggak akan bisa tadabbur. Nah, dia nggak paham baca isinya apa, nggak paham. Nah, maka di sini ada pengajian Ahad sore Ustadz Azhuri tafsir Quran, sangat penting. Kenapa? Supaya kita bisa mentadabburi apa yang kita baca. Itulah makna haqqa tilawatih. Membaca Quran dengan sebenar-benar membaca, yaitu dengan tadabbur. Membacanya kapan? Beliau mengatakan fi ana illaili wan nahar, siang maupun malam. Nah, ini yang paling sempurna. Minimal dalam satu hari 24 jam kita membuka mushaf Quran sekali. Berarti pagi atau sore. Lebih bagus lagi kalau kita membukanya pagi dan sore. Ba'da subuh kita buka Quran, baca mungkin 2 halaman. Nanti sore hari, malam hari kita buka lagi Quran, baca lagi 2 halaman. Yang sudah lancar, pagi baca setengah juz, semalam baca setengah juz, berarti satu hari 1 juz. Yang sudah lancar tentu saja bisa melakukan itu dengan mudah kalau mau. Nah, ini yang paling utama begitu, siang malam.
Dan ini sesuai doa yang kita ucapkan ketika kita selesai baca Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar. Berikanlah rizki kepada saya untuk bisa baca Quran siang dan malam. Nah, jangan sampai kita doanya begitu tetapi Qurannya nggak pernah disentuh siang malam. Ora kacek. Doanya seperti itu, mestinya doa disesuaikan dengan sikap. Sikap disesuaikan dengan doa. Doa minta hidayah supaya dikasih hidayah mau baca Quran siang malam. Ya diamalkan, jangan hanya berdoa tok tetapi tidak mau mengamalkan. Wa afshuhu, sebarkan Quran, diajarkan Quran, disebarkan supaya semuanya bisa membaca Quran. Maka satu kampung ini mestinya semuanya bisa membaca Quran. Kalau ada yang belum bisa membaca Quran, hendaklah yang bisa membaca mengajarkan kepada yang belum bisa membaca. Beliau mengatakan wala tastajilu thawabahu, jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan upah Al-Qur'an. Maksudnya kalau membaca Quran jangan minta upah kepada manusia. Mintalah upahnya kepada Allah. Itulah yang dimaksud fa innalahu thawaban, karena Quran itu ada pahalanya dari Allah. Nah, kalau sudah ada pahalanya dari Allah, jangan minta upah kepada manusia. Karena itu saya nggak cocok dengan orang-orang yang diundang baca Quran untuk orang yang sudah mati, setelah itu dikasih duit. Gak cocok saya kayak begitu. Itu sama dengan meminta upah baca Quran sebelum mendapatkan upahnya dari Allah. Minta upah kepada manusia dan tidak minta upah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya baca Quran itu ya untuk cari pahala, bukan untuk cari duit. Tidak ada dalilnya sama sekali membaca Quran untuk cari duit, nggak ada. Kalau mengajarkan Quran malah ada. Seorang guru mengumpulkan orang-orang yang belum bisa baca Quran, diajari baca Iqra. Habis baca Iqra bisa ningkat lagi baca Quran. Mengambil upah nggak apa-apa. Sekali pertemuan membayar sekian, atau satu semester membayar sekian, nggak apa-apa. Karena ini mengajarkan. Kalau membaca itu saya belum temukan dalil sama sekali baca Quran minta upah, nggak ada. Ngumpulkan orang kemudian mengatakan saya akan bacakan juz 30, silahkan didengarkan. Nanti semuanya sebelum meninggalkan tempat meninggalkan duit masing-masing 5.000, nggak ada. Karena ini hanya membaca, bukan mengajarkan bacaan. Kalau mengajarkan bacaan orang tidak bisa diajari sehingga bisa, wajar. Membayar itu wajar. Seperti orang yang tidak bisa nulis diajari nulis, bisa nulis akhirnya membayar, wajar. Nah, maka di sini perkataan beliau la tastajilu thawabahu, maksudnya jangan minta upah dari membaca Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Turmudi, man qara'al Qur'an, barang siapa yang sudah membaca Quran, falyas'alillaha bihi, hendaklah dia minta kepada Allah dengan sebab bacaannya tadi. Fa innahu sayji'u aqwamun yaqra'unal Qur'an, kata Nabi nanti akan muncul suatu kaum membaca Quran yas'aluna bihin nas, lalu minta upah bacaan Quran tadi kepada manusia. Jadi di zaman Nabi belum ada orang baca Quran minta upah, tapi kata Nabi akan muncul orang-orang seperti itu, dan itu sudah terjadi pada masa sekarang ini. Seringkali orang diundang ke rumah seseorang untuk apa? Baca Quran. Baca Quran untuk siapa? Hadiahnya diberikan kepada mayit, keluarga si pemilik rumah tadi. Setelah itu kemudian dikasih upah membaca Quran tadi. Nah, ini satu sikap yang tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 28. Al-hadits ats-tsamin wal 'ishrun an Wasilah bin al-Asqa' radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, u'titu, aku telah diberi oleh Allah makana, sebagai ganti at-Taurati, dari kitab Taurat, diberi apa? As-sab'a, 7 surat yang panjang, disebut as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang. Wa u'titu, dan aku diberi oleh Allah makana zaburi, sebagai ganti dari kitab Zabur, boleh juga dibaca Az-Zubur, kitab Zubur. Al-Mi'in atau Al-Ma'in, ya, surat-surat yang ayatnya lebih dari 100 ayat, disebut Mi'in atau Ma'in. Wa u'titu, dan aku diberi makanal Injil, sebagai ganti dari kitab Injil, Al-Mathani, surah-surah Mathani, yaitu surah-surah yang isinya 100 ayat atau kurang. Wa fuddiltu, dan aku diberi kelebihan oleh Allah, diberi tambahan oleh Allah, bil mufassal, dengan surat-surat mufassal.
Hadis ini riwayat Ahmad, Tabarani, dan hadis ini derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa Al-Quran yang menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya itu, ketika menghapus kitab-kitab sebelumnya itu ternyata sudah mendatangkan gantinya. Taurat dihapus oleh Quran, Injil dihapus oleh Quran, Zabur dihapus oleh Quran, tapi Allah kasih ganti. Gantinya apa untuk Taurat? 7 surat yang panjang. Ini sebagai ganti dari kitab Taurat. Sehingga kitab Taurat dihapus bukan berarti kemudian kita jadi rugi karena hukum-hukum Allah dihapus. Enggak, sudah ada gantinya, yaitu 7 surat yang panjang. 7 surat ini dimulai dari Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal sama At-Taubah. Al-Anfal sama At-Taubah ini dianggap satu surat. Karena itu antara Al-Anfal dengan At-Taubah tengah-tengahnya tidak ada bismillahnya. Kenapa? Isinya mirip, tentang perang. Anfal bicara perang, karena Anfal itu artinya ghanimah. Taubat, surat Taubat itu juga isinya ayat-ayat perang. Nah, maka 2 surat ini seolah-olah satu surat, sehingga dianggap ini sebagai satu surat ke-7. Maka Sab'ut Tiwal itu mulainya Al-Baqarah sampai dengan At-Taubah. Tapi Taubat dengan yang Anfal dianggap satu surat. Meskipun ada pendapat yang lain, tapi inilah pendapat yang paling masyhur. Kitab Zabur dihapus oleh Allah dengan Al-Quran, tapi sudah diberi ganti, yaitu mi'in, surat-surat yang isinya 100 ayat lebih, dan itu dimulai dari surah setelah Al-Kahfi. Al-Kahfi surah yang ke-17, 18 nih. Berikutnya berarti Maryam. Nah, mulai Maryam dan seterusnya yang ayatnya di atas 100 itu berarti adalah surah-surah mi'in. Itu sebagai pengganti dari kitab Zabur yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab Injil dihapus oleh Allah. Allah beri ganti surah-surah Mathani. Surah Mathani itu surah yang ayatnya 100 atau kurang. Jadi yang paling panjang Sab'ut Tiwal. Setelah itu surat mi'in. Setelah itu Mathani. Mathani itu artinya apa? Surat yang mengiringi. Kenapa disebut Mathani? Karena dia muncul setelah surat-surat yang 7 yang panjang. Setelah surat 7 yang panjang, nah kemudian muncul surat-surat Mathani. Setelah itu muncul surat-surat mi'in. Nanti mungkin ada lagi surat-surat Mathani. Jadi urutannya memang tidak harus semuanya urut gitu ya. Tidak harus Sab'ut Tiwal, kemudian Mathani, kemudian mi'in. Tidak harus begitu. Kadang-kadang setelah Mathani ada surat-surat mi'in ya. Jadi urutannya tidak harus rapi seperti ini. Kemudian Allah memberikan tambahan kepada Nabi Muhammad surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal adalah surat-surat pendek, dimulai dari Al-Hujurat sampai dengan surah An-Nas, menurut pendapat yang masyhur. Karena para ulama berselisih pendapat surat mufassal itu mulainya surat apa. Ada 6 pendapat. Tapi dari 6 pendapat ini yang paling masyhur, yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah bahwa dimulai dari surat Al-Hujurat berakhir sampai dengan surah An-Nas. Ini surat-surat yang pendek-pendek. Kenapa disebut mufassal? Mufassal itu artinya terpisah-pisah. Saking pendeknya surat-surat ini, maka dipisah lagi dengan bismillah. Kemudian dipisah lagi dengan bismillah. Karena sudah selesai suratnya, dipisah lagi dengan bismillah. Surat mufassal ini dibagi 3. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Yang panjang mulai Al-Hujurat sampai dengan Al-Mursalat, juz 29. Yang sedang dari surah An-Naba sampai dengan surah Al-Lail, juz 30. Yang pendek dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Dan surat-surat mufassal itulah yang diajarkan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka ketika mereka masih kecil, sehingga begitu mereka menginjak usia dewasa, mereka sudah selesai menghafalkan surat mufassal. Ibnu Abbas misalnya, usia 13 tahun Nabi wafat, itu beliau sudah hafal surat mufassal. Nah, maka para sahabat itu mengajari anak-anak mereka dimulai dari surat-surat yang pendek, An-Nas, naik terus sampai mufassal. Karena itu kalau bisa anak-anak kita diajari hafalan Quran usia 13 tahun, sebelum balik sudah hafal surat mufassal. Kalau bisa. Kalau di MI mungkin cuma 2 juz ya, juz 28, juz 29. Nah, maka perlu bapak-bapak, ibu-ibu ini mengajari di rumah sendiri-sendiri, diajari, ditambahi.
Atau mungkin mereka disuruh menyelesaikan mufassal ini setelah masuk ma'had, masuk pesantren, usia kelas 1 sanawi, suruh lanjutkan sampai mufassalnya selesai. Nah, nanti lulus ma'had bisa selesai 30 juz, itu lebih utama lagi. Minimal surat mufassal ini dikuasai sebagaimana para sahabat ketika anak-anak mereka sudah menguasai surat-surat mufassal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an menghapus seluruh kitab yang sebelumnya itu memang berhak. Kenapa? Quran ini kitab paling lengkap. Kitab Taurat isinya hanya hukum-hukum zahir. Kitab Zabur isinya hanya kalam-kalam hikmah. Nggak ada aturan-aturan, nggak ada. Al-Quran lengkap. Aturan halal haram ada. Perintah-perintah zahir ada. Perintah-perintah batin untuk kebersihan hati juga ada. Kalam-kalam hikmah juga ada dalam Quran. Jadi semuanya ada dalam Quran, komplit. Maka Quran ini kitab suci yang paling utama, sehingga dia pantas kalau dia menghapus seluruh aturan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Maka setelah turun Al-Quran, haram hukumnya kita meninggalkan Quran dan memegangi kitab-kitab yang ada sebelumnya, haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, lau nazala Musa, andaikan Nabi Musa turun ke bumi, hidup lagi, karena sekarang kan di langit dia. Andaikan turun, fattaba'tumuhu wa taraktumuni, lalu kalian ikuti Nabi Musa, meninggalkan saya, meninggalkan Nabi Muhammad. Maksudnya mengikuti kitab Taurat, meninggalkan Quran, la dhalaltum, sungguh kalian akan sesat semuanya. Ana hadzukum minan nabiyyin, saya adalah jatahmu dari kalangan para nabi, itu saya. Wa antum hadzi minal umam, dan kalian adalah jatah saya sebagai umat saya, jatah saya. Sehingga masing-masing nabi itu punya jatah. Ini Nabi Musa jatahnya adalah Bani Israel, itu umatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW jatahnya adalah seluruh umat akhir zaman. Nah, maka masing-masing ada jatahnya, ada tempatnya. Kalau diletakkan pada selain tempatnya akan sesat. Sama dengan perkara-perkara yang ada di atas muka bumi ini, kalau ditaruh di bukan tempatnya, salah, jadinya akan susah. Kecap tempatnya untuk nasi, ditaburkan pada nasi supaya nasinya jadi lezat. Ditaburkan pada sayur supaya apa? Masakan supaya jadi enak. Kalau kecap ditaburkan pada gamis, apalagi putih, nah ini rusak. Tempatnya kecap bukan di gamis. Meskipun sama-sama bersihnya, ini kecap bersih, gamis bersih, tapi bukan tempatnya. Sehingga masing-masing harus berada pada tempatnya masing-masing. Demikian juga di sini, Quran adalah bagian untuk kita umat akhir zaman. Kalau kita ingin mulia, hendaklah kita senantiasa interaksi dengan Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.